Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali yang mengajak kita semua untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, keamanan, dan terutama nikmat yang paling mulia, yang paling tinggi nilainya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena ini adalah puncak kenikmatan. Karena semua nikmat yang kita rasakan tidak akan bernilai, tidak akan bisa menyelamatkan kita bila semuanya itu tidak dibarengi dengan nikmat iman. Maka wajiblah kita bersyukur atas nikmat ini. Karena setiap nikmat bila kita syukuri, maka itu adalah usaha dan upaya kita untuk agar nikmat itu tetap bersama kita, bahkan agar nikmat itu semakin ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Bila kalian bersyukur, aku tambahkan. Syukur tambah. Bila kalian kufur, ketahuilah sungguhnya siksaku sangatlah pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Berikutnya salawat bersalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang setia terhadap beliau dalam meniti jalan beliau, mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan menjauhi apa yang beliau larang. Semoga kita istiqamah di atas jalan beliau hingga akhir hayat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam majlis ilmu yang kita cintai ini di Musalla Al-Hidayah, ya. Al-Hidayah, ya, aura mutiara, yaitu pembahasan kita dalam bab atau dalam pembahasan arkanu al-iman, pembahasan rukun iman. Jadi ini adalah tema besar yang kita sedang bahas sejak pertemuan awal-awal kita, yaitu tentang masalah arkanul iman. Kenapa kita membahas arkanul iman? Karena memang rukun-rukun iman adalah bagian yang sangat terpenting di dalam agama kita ini. Ia menentukan kokoh dan tidaknya agama seseorang. Rukun iman ini menentukan istiqamah dan tidaknya orang di atas agama yang mulia ini. Karena ia berhubungan dengan hal-hal yang sangat dasar, dengan hal-hal yang sangat prinsip, tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, hari kiamat, dan masalah takdir. Ini semua hal-hal yang sangat penting, ya. Maka oleh karena itu, ya, saya ingatkan kembali diri saya pribadi dan kita semua untuk memberikan perhatian terhadap perkara rukun iman ini, ya. Bila rukun iman ini kuat, maka dengan seizin Allah agama kita kuat. Bagaimanapun rupa gangguan, rupa hasutan, ajakan
pelemahan yang dilakukan oleh orang-orang yang benci kepada Islam, maka dengan izin Allah kita akan tetap berada di atas akidah dan Islam yang kuat. Namun bila masalah akidah ini, masalah iman ini masih jauh, masih rapuh, bahkan ia tidak mengenal siapa Allah, tahunya cuma nama Allah, tapi dia tidak tahu kewajibannya kepada Allah. Dia tidak tahu hak-hak yang harus ditunaikan kepada Allah. Dia tidak tahu bagaimana cara beriman kepada Al-Quran, kepada para Rasul, kepada hari kiamat, maka akan sangat cepat ya, seseorang yang seperti ini kondisi akidahnya untuk digoyah ya, oleh sedikit syubhat, oleh sedikit kerancuan berfikir, maka dia goyah ya. Oleh sedikit keraguan, ia pun siap untuk menukar agama dan akidahnya. Kenapa? Karena memang ia jauh daripada akidah itu ya. Dia jauh daripada mengokohkan akidah tersebut. Seperti yang pernah disebutkan, bila akidah telah kokoh, maka apapun tawaran dunia ini tidak akan bisa mengalahkan akidah. Selalu Islam nomor satu. Sebaliknya ketika akidah yang lemah, ketika iman yang lemah, jangankan rayuan dan godaannya besar ya, hanya dirayu sedikit saja, dia siap untuk menanggalkan keislaman dan keimanannya. Hanya dengan rayuan ia mendapatkan bantuan sembako, dia siap meninggalkan keimanannya. Hanya dengan rayuan ia mendapatkan pasangan, akhirnya dia meninggalkan keimanannya. Na'udzubillah. Maka semoga apa yang kita upayakan dalam majlis ilmu kita ini, kita membahas tentang keimanan ini, kita mendapatkan kekuatan iman yang lebih kuat, akidah yang lebih kuat, sehingga kita bisa terus istiqamah di atas akidah yang mulia ini hingga akhir hayat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita dalam pembahasan tentang beriman kepada kitab ya. Ini rukun iman yang keberapa berarti? Yang ketiga, Masya Allah. Ini rukun iman yang ketiga. Kita wajib mengimani tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para utusannya. Dari kitab-kitab itu ada yang kita ketahui nama-namanya. Di antaranya misalnya yang paling mulia dan yang paling penutup segalanya adalah Al-Quranul Karim ya, Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi yang paling mulia. Kitab yang paling mulia diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, maka jelaslah umatnya adalah umat yang paling mulia. Siapa itu nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini bukan egois ya. Oh, mentang-mentang kita ini umat Islam, kita katakan Nabi kita paling top. Mentang-mentang kita Islam, kitab kita katakan paling top. Tidak. Kita mengatakan demikian dan meyakini yang demikian, dan itu sebuah kewajiban untuk kita yakini, karena demikianlah yang Allah kabarkan kepada kita. Allah yang menurunkan kitab-kitab seluruhnya, yang mengutus para nabi seluruhnya, dan yang mengutus pula Nabi kita Muhammad SAW, dan telah menyatakan bahwa inilah nabiku yang paling utama, yang paling mulia. Hingga Rasul SAW menyatakan apa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Andaikan Nabi Musa itu masih hidup di zamanku, kata Rasul, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa melainkan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kedudukan nabi kita di antara nabi-nabi yang lain. Demikian pula Al-Qur'an. Di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Muhaimin. Ya. Bahwa Al-Qur'an itu mencakup seluruh isi-isi dari kitab-kitab terdahulu. Ya. Mana yang relevan masuk di situ, mana yang dibatalkan oleh Al-Quran. Ya. Sehingga Al-Quran betul-betul adalah kumpulan, akumulasi dari syariat-syariat yang terdahulu, yang kemudian Al-Quran menetapkan mana yang ditetapkan di situ dan membatalkan mana yang telah dibatalkan. Maka Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Dan di antara kesempurnaan Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak akan pernah bisa ditambah, dikurangi, ataupun dirubah oleh manusia, seperti yang dialami oleh kitab-kitab sebelumnya.
kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim telah menjadi objek oleh tangan-tangan jahil dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahud. Mereka mengotak-atik kitab-kitab tersebut sehingga tidak otentik lagi. Tapi Al-Quranul Karim tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Pertama, karena telah mendapatkan jaminan dari yang menciptakan alam semesta, yang mengutus para rasul seluruhnya, dan yang menurunkan Al-Quran dan para kitab dan kitab-kitab yang lainnya. Telah mendapat jaminan. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, az-zikr, dan kami pula yang menjaga Al-Quran tersebut. Jaminan dari Allah. Maka kita memiliki kitab yang paling terjamin. Sejak diterimanya oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat kelak, Quran ini tidak akan pernah bisa menjadi mainannya para tangan-tangan jahil. Disebutkan di dalam sejarah, terjadi di zamannya Ma'mun. Ma'mun ini putranya dari Harun ar-Rasyid. Dalam sebuah majlis, dalam forum diskusi, banyak yang hadir. Salah satu di antara yang hadir, adalah seorang laki-laki dari Yahudi, Bani Israel. Dia berbicara dengan retorika yang sangat menarik, penampilannya juga sangat menarik, sehingga menarik perhatian dari Al-Ma'mun. Ma'mun ini adalah putra mahkota. Jadi sebelum menjadi khalifah, ketika bapaknya masih hidup, Harun, maka dia adalah amir istilahnya. Sama kayak di Saudi istilahnya pangeran sekarang. Dan punya kekuasaan. Nah, di majlis dia perhatikan orang ini, kemudian setelah majlis selesai dia panggil. Israiliyun ant, apakah engkau dari kalangan Bani Israel? Berarti non-Islam. Iya, saya dari Israel. Saya keturunan Bani Israel, Yahudi. Kemudian Ma'mun mengatakan, ayo masuk Islam. Saya melihat pada dirimu sebuah kelebihan. Mari masuk Islam, nanti saya akan berikan begini-begini kepadamu. Saya akan berikan fasilitas dan kedudukan. Apa jawaban Yahudi ini? Dia mengatakan, dinu abai. Agamaku itu ya agama nenek moyangku. Apa artinya? Bahwa aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau menerima ajakan wahai amir. Untuk masuk Islam nggak mau. Agama saya, agama bapak saya, yaitu agama Yahudi atau Nasara, karena Israel ini umum. Ya. Bisa dia Yahudi atau Nasrani. Ya sudah, kalau itu dibiarkan, lepas, sudah pergi sana, bubar. Di tahun berikutnya, dalam majlis yang seperti pula hadir orang ini, ya, laki-laki Israel tadi. Tapi dia hadir dalam bentuk yang berbeda dari tahun yang lalu. Kini dia sudah menjadi seorang muslim yang taat, bahkan berbicara tentang hukum-hukum fikih. Luar biasa. Akhirnya Ma'mun memperhatikan. Setelah itu dipanggil, bukankah engkau adalah laki-laki yang dahulu yang kami ajak masuk Islam dan tidak mau? Dan sekarang kau masuk Islam? Betul ya Amir. Sayalah orang dahulu itu. Saya laki-laki yang dulu engkau tawarkan untuk masuk Islam. Terus kenapa kamu gak mau? Kenapa kamu gak mau menerima tawaranku dan sekarang kau masuk Islam? Dia bilang apa? Setelah saya keluar dari majelismu saat itu, kata laki-laki ini, maka aku pun mulai menulis Taurat, membuat tiga eksemplar lah, Taurat saya bikin. 3 naskah. Di situ saya tambahkan, saya kurangi ayatnya. Saya ambil Injil juga demikian, saya buat 3 naskah, saya tambahkan dan saya kurangi. Injil yang saya bikin, saya jual kepada pendeta-pendetanya. Laku keras. Kemudian Taurat juga laku keras. Al-Quran saya juga tulis menjadi 3. Kemudian saya tambahkan dan saya kurangi. Setelah itu saya pergi ke bagian tukang tulis untuk memperbanyak Al-Quran ini.
berikutnya semua jual. Ketika mereka terima naskah yang saya tulis, mereka lempar, nggak terima. Kenapa? Karena langsung tercek saat itu, tanpa ada digital itu, langsung para penulis itu tahu ini kurang, ini salah, ini keliru. Dibuang naskah saya, nggak diterima. Saat itu saya sadar, bila demikian kondisinya, maka agama yang kitabnya seperti ini, terjaga seperti ini, inilah agama yang benar. Sejak saat itu dia masuk Islam. Nah, ini contoh real di zaman itu yang langsung dibuat eksperimen oleh orang ini untuk tahu, mengetes ternyata Al-Qur'an adalah kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kitab kita. Maka pantaslah dan wajib kita untuk berbangga bahwa kita adalah umat yang memiliki kitab yang telah dijamin oleh Rabbuna Azza wa Jalla, bahwa ia tidak akan pernah bisa diotak-atik oleh siapapun, sepintar apapun. Sekarang profesor yang hidup di zaman ini yang dikatakan pintar, jeli dan sebagainya, ketahuan. Dan baru-baru ini di zaman kita, yaitu rahimahullah, yakni siapa? Ahmad Didat, yang terkenal dengan debatnya itu. Di dalam forum debat itu sendiri, dia sebarkan beberapa lembar kitab dari orang-orang tersebut. Kemudian dia bagi di peserta paling depan yang memang itu mereka pakar-pakarnya. Ditanya sama mereka, di sini saya telah tambahkan, saya kurangi, cari, gak bisa mereka temukan. Bahkan mereka kitab mereka. Saya telah tambahkan dan kurangi, gak bisa mereka. Dan itu ada videonya di YouTube kalau dicari. Sementara Al-Qur'anul Karim akan sangat ditahu bahkan oleh anak-anak yang baru hafal, tahu, oh ini salah. Maka Al-Quran kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kitab yang terjaga, aman dari segala percobaan untuk merubah, mengganti, menambah atau menguranginya. Maka kita bangga dengan hal ini. Bentuk bangga kita itu yang kita wujudkan dengan iman, dan bagaimana cara beriman kepada kitab yang telah dijelaskan. Jadi kita ulangi sedikit flashback tentang iman kepada kitab ini. Pertama, wajib kita imani bahwa kitab-kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat oleh para nabi. Tidak. Ini jangan sampai ada kerancuan berpikir yang masuk ke dalam diri kita, yang disebar oleh orang-orang yang kalangan munafikin, mengatakan inilah karangannya Muhammad. Na'udzubillah. Al-Qur'an adalah kalamullah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril. Yang kedua, setelah kita meyakini bahwa itu adalah kitab yang hak datangnya dari Allah, kita wajib mengimani nama-nama dari kitab tersebut. Ya, di antara yang kita tahu adalah Taurat, Zabur, Injil, Quran, kemudian juga Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Nah, kita imani. Yang kita tahu, maksudnya yang kita tahu adalah yang ada beritanya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Adapun yang tidak diinformasikan, maka kita imani secara umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara kita beriman kepada kitab-kitab adalah dengan membenarkan, mempercayai ma sahha min akhbariha, yaitu kita imani apa yang ada di dalam kitab itu berupa berita-berita. Tidak boleh ada penolakan, tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada setengah-setengah, tidak ada 50-50 saya percaya ini berita ini, tidak ada, tidak boleh. Al-Quran itu 100%, kalau ada 1000% harus kita percayai sudah. Apapun beritanya, entah itu perkara yang di zaman dulu terjadinya, atau yang akan terjadi, atau yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah kehidupan dunia ini, wajib untuk kita imani. Dan yang keempat caranya adalah al-amal bi ahkam ma lam yunsakh minha, yaitu melaksanakan, mengamalkan perintah-perintah, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut, selama hukum-hukum tersebut tidak termasuk dalam hukum yang dimansuh, yang dibatalkan hukumnya. Karena ada beberapa hukum yang dimana berlaku pada zaman dahulu, kemudian turun ayat yang menasahnya, kemudian turun ayat yang membuat hukumnya tidak berlaku lagi, tetapi masih dibaca. Nah,
Nah, kita mengerjakan mana yang muhkam, istilah yang tidak ternasakh. Nah, wajib untuk kita mengamalkannya. Nah, jadi wajib kita mempercayai, mengimani dia turun dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani nama-nama kitab tersebut, membenarkan, mempercayai segala informasi berita yang ada di dalamnya, serta mengamalkan hukum-hukum syariat-syariat berupa perintah ataupun larangan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, serta kita wajib untuk redha menerima apa saja hukum di situ. Ya, kita dapat hukum di situ misalnya hukum pernikahan. Ya, bahwa halalnya hubungan suami istri itu harus dengan akad nikah, wajib kita redai, wajib kita terima. Jangan kita bilang, masa sih harus akad nikah saja? Kan nggak bebas. Tidak boleh. Akad nikah. Bila pernikahan ada perceraian diatur 2 kali, 3 kali selesai. Nah, kalau mau lagi harus nikah dengan yang ketiga, dengan orang lain, baru bisa balik lagi. Itu hukum ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Wajib kita terima. Ada hukum iddah, seorang wanita menunggu masa iddahnya sekian lama, harus kita terima. Dalam hukum kriminal misalnya ada potong tangan, ada kisos, ada diat dan seterusnya. Wajib untuk kita menerima hukum-hukum tersebut tanpa penolakan. Ya. Dan ini ujian bagi kita di zaman ini yang dimana sebagian dan kebanyakan orang selalu mengandalkan rasio, mengandalkan akal untuk menakar hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian mereka menyimpulkan ini sudah tidak relevan, ini sudah enggak sejalan dengan zaman, ini kayaknya barbar dan seterusnya. Na'udzubillah. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Rasulullah SAW itu berlaku di zaman dahulu yang sangat-sangat primitif dan jadul, dan juga berlaku di zaman sekarang dan seterusnya sampai hari kiamat. Ya, salihun li kulli zamanin wa makan. Syariat yang Allah turunkan ini itu bagus, itu cocok untuk setiap tempat dan setiap waktu, setiap zaman. Ya. Maka tidak ada istilahnya agama ini cocoknya di Arab saja lah. Ini adalah kalimat yang berbahaya. Ya. Atau mengatakan cocoknya Al-Quran di zaman dulu saja, kalau zaman modern kontemporer ini tidak berlaku, tidak cocok, tidak relevan. Na'udzubillah. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Nah, ini Al-Quran Al-Karim, jamaah sekalian. Nah, jadi wajib untuk kita mengimani Al-Quran Al-Karim ya, dengan sikap-sikap tadi. Kita lanjutkan. Wal imanu bil kutubi yuthmiru thamaratin jalilatan minha. Setelah kita membahas tentang bagaimana cara beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab, berikutnya adalah faidah keimanan yang akan kita peroleh bila kita beriman dengan iman yang benar terhadap kitab-kitab tersebut. Yang pertama, di sini disebutkan 2 dari faidah beriman kepada kitab. Yang pertama, al-ula al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Kita memiliki ilmu, pengetahuan. Kita menjadi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian besar kepada hamba-hambanya. Bagaimana itu? Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Perhatian besar Allah itu terwujud dalam apa? Terwujud dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka Al-Quran, kitab panduan untuk mereka menjalankan kehidupan beragama mereka untuk mereka selamat di akhirat kelak. Bukankah ini bentuk kasih sayang? Bukankah ini bukti akan perhatian besar Allah Azza wa Jalla kepada kita? Kita diberikan arahan, kita diberikan petunjuk, kita diberikan buku pedoman yang apabila kita berpegang kita selamat. Bila kita berpaling darinya, maka kita akan binasa. Seperti seseorang yang datang ke daerah yang asing, ke tempat yang asing, yang dia tidak tahu rute di tempat itu. Bila ia salah, maka dia tersesat, dia bisa mati dalam ketersesatannya. Namun ketika dia diberikan buku panduan, buku arahan, yang dengan buku dan arahan tersebut ia bisa mengetahui arah mana yang akan mengantarkan dia kepada keselamatan. Bukankah orang yang memberikan kita bekal tersebutlah orang yang memberikan perhatian kepada kita?
urusan dunia. Bagaimana dengan urusan kehidupan kita ini? Kehidupan dunia kita ini tidak hanya sebatas dunia, jemaah, tetapi ada hari akhirat, yang itulah kehidupan hakiki. Itulah masa-masa yang sebenarnya. Bila selamat, disitulah keselamatan yang sesungguhnya. Bila sengsara, di sanalah kesengsaraan yang tiada tandingannya. Kalau dunia ini, jemaah, sebahagia-bahagia, seindah-indah yang kita rasakan, keindahan dan kebahagiaan itu masih ada campur dengan capek, dengan lelah, dengan sedih. Iya kan? Ya. Orang yang paling bahagia dengan harta yang bisa dia kumpulkan, bukankah dia capek untuk mencarinya? Bukankah dia juga gelisah dan galau untuk menjaganya? Jangan-jangan saya ditipu, jangan-jangan ada yang merampasnya, dan seterusnya. Itu keindahan dunia. Seindah-indahnya ada rasa capek, ada rasa lelah di situ. Nah. Demikian juga dengan sisi negatifnya, seperti orang yang susah, orang yang fakir. Sefakir-fakirnya di dunia ini, umumnya mereka masih bisa makan. Atau anggap mereka mati kelaparan. Ya udah sebegitu. Tetapi di akhirat kelak urusannya tidak sampai situ. Orang yang sengsara, sengsaranya tak ujung-ujung, tidak berselesai-selesai. Sampai-sampai mereka menambahkan apa? Kematian. Ya. Sampai-sampai mereka menginginkan untuk mati di dalam neraka itu, tapi mereka tidak mati. Kenapa? Itulah memang kesengsaraan yang hakiki. Dan orang-orang yang bahagia, orang yang selamat masuk dalam surga, mereka mendapatkan kenikmatan tiada tara. Ya. Naim, semuanya adalah nikmat, tidak ada selesainya. Hidup tidak ada matinya, luar biasa. Apa kenikmatan di dunia ini yang tidak selesai? Semua selesai. Andaikan kekayaannya masih ada, umurnya yang sudah habis, iya kan? Siapa orang terkaya di dunia? Atau orang terkaya di kampung kita? Ya. Kaya dia, mungkin sampai akhir hayatnya dia terkaya, tidak selesai, tidak habis-habis kekayaannya. Tetapi yang habis adalah umurnya, selesai. Ditinggalkan kekayaan itu untuk anak istri dan keturunannya. Tetapi di kehidupan akhirat tidak ada selesai-selesainya. Nikmat terus, hayatun bila maut, hidup tanpa kematian. Ya, nikmat tanpa putus. Ajrun ghairu mamnun, ya, balasan yang baik tanpa putus. Nah, maka kita wajib untuk antusias masalah ini, untuk ambisi kita itu akhirat, jemaah. Dunia ini kerjakan untuk modal hidup, tetapi untuk keselamatan kita wajib untuk kita mencarinya jauh lebih utama. Ya, jangan sampai terlupakan kehidupan hakiki itu. Ya. Memang ia adalah kehidupan di akhirat. Ya. Orang mungkin akan sulit untuk termotivasi, tetapi orang-orang beriman, di sinilah ujiannya, mereka beriman, percaya terhadap perkara gaib yang dimana itu telah dinyatakan dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah. Nah, itu panduan kehidupan kita untuk selamat di akhirat kelak, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah turunkan Al-Quran kepada kita sebagai pedoman, sebagai pegangan untuk kita bisa selamat. Ya. Maka orang-orang yang tidak memiliki pedoman, mereka hidupnya berantakan. Ya. Tidak jelas imannya seperti apa. Ya. Adapun kita orang-orang beriman, kita memiliki Al-Quran yang masih otentik, masih murni, tidak bisa dikurangi, ditambah atau dirubah oleh siapapun ia, karena yang menjaganya adalah Rabbuna Azza wa Jal, ya, Tuhan semesta alam, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, jemaah. Dengan beriman kepada Al-Quran, dengan beriman kepada kitab, kita memiliki ilmu, mengetahui akan besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, berupa apa? Dalam bentuk Allah menurunkan kepada mereka kitab sebagai panduan mereka, sebagai sumber hidayah bagi mereka untuk selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kaidah keimanan yang kita bisa peroleh dari beriman kepada kitab-kitab adalah al-ilmu bihikmatillahi ta'ala. Kita mengetahui hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki, hikmah pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, haitsu syarra'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum.
yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, memberikan syariat untuk setiap kaum yang sesuai dengan kaum tersebut. Ya. Makanya kalau kita tahu tentang hukum-hukum sebelum Islam, itu ada beberapa yang berbeda dan itu sesuai dengan mereka. Dan ini adalah sebuah hikmah besar. Ya. Di situ ada sikap bijak. Itu ada hikmah. Yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kaum itu masing-masing kitab mereka sesuai dengan mereka. Ya. Allah Taala berfirman, "Bikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing di antara kalian kami jadikan apa? Syariat mereka masing-masing dan manhaj atau jalan mereka masing-masing. Artinya pengikut Nabi Ibrahim memiliki jalannya sendiri atau syariatnya sendiri, Nabi Musa memiliki syariatnya sendiri, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW umatnya juga memiliki syariatnya sendiri. Dan ini adalah syariat yang mengumpulkan semua syariat-syariat sebelumnya. Itu dia dua hikmah dari tentang beriman kepada kitab-kitab. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, berikutnya kita akan masuk ke dalam rukun iman yang keempat. Nah, adik-adik, apa rukun iman yang keempat? Beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jawabannya benar. Barakallahu fiik. Beriman kepada Rasul, al-imanu bir Rasul, mengimani para Rasul, para utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul yang masuk di sini adalah para nabi juga. Jadi semua yang Allah utus dari utusan-utusannya berupa para anbiya dan para rasul itu masuk dalam beriman kepada para rasul. Rasul bimakna mursal, secara bahasa artinya utusan. Secara bahasa arti rasul itu adalah utusan. Seperti misalnya Pak RT ngirim utusan untuk keluarga. Ya. Tolong Bapak pergi ke warga untuk menyampaikan hal ini. Nah, utusan Pak RT disebut Rasul. Rasul Pak RT gitu. Makanya utusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diutus menuju Kaisar yang ada di Romawi, yang ada di Persia, ya. Mereka disebut Rasulullah. Mereka adalah utusan Allah, utusannya Rasul. Ya, jadi Rasul itu secara bahasanya utusan. Maka setiap yang diutus maka dia Rasul secara bahasa. Telah datang Rasul. Rasul maksudnya utusan. Misalnya ada teman atau ada orang yang mengutus orang kepada kita, secara bahasa bisa kita katakan, oh ini telah datang Rasul. Jangan kaget, ini dianggap Rasul baru ini. Enggak, itu maksudnya utusan secara bahasa. Ya, kalau ada orang bercanda seperti itu, ya masuk dari segi bahasanya. Tetapi kalau Rasul secara istilah, nah ini yang hati-hati. Ya. Rasul secara istilah maka tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW. Siapa Rasul itu? Secara istilah, al-muradu huna man uhiya ilaihi binal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. Yaitu Rasul secara istilah syar'i adalah seorang laki-laki yang diwahyukan, diberikan wahyu kepadanya, yang diturunkan wahyu kepadanya bisyar'in, dengan sebuah syariat, dan kemudian ia diperintah untuk menyebarkan syariat tersebut. Ini Rasul. Dia adalah manusia yang Allah turunkan wahyu kepadanya berupa syariat, agama. Kemudian para rasul ini berkewajiban untuk menyebar agama ini. Jadi catatan pertamanya adalah uhiya ilaihi, diturunkan wahyu, ia menerima wahyu. Maka tidak ada orang yang menerima wahyu, tidak boleh ada orang mengaku-ngaku menerima wahyu kecuali para rasul, para nabi. Makanya orang-orang yang mengaku kemudian mendapatkan wahyu, ini secara tidak langsung dia mengaku sebagai nabi. Dan itu yang terjadi.
mereka mengaku sebagai nabi, dan itulah pendusta. Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan ada dajjaluna 30. Ada 30 dajjal pembohong yang mereka rata-rata mengaku nabi. Awalnya cuman guru pengajian, mengajarnya hal-hal yang aneh-aneh, yang mistik-mistik, mengabarkan kepada dirinya malam ini ketemu di mimpi dengan Jibril, datang malaikat kepadanya, besok bukan mimpi lagi, barusan Jibril datang kepada saya, ini ngobrol di sini katanya. Lama-lama saya ini nabi katanya. Nah udah mengumumkan diri sebagai nabi. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk memperdaya jamaah. Akidah kita bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak ada orang menerima wahyu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah, siapapun dia. Bahkan manusia termulia setelah para anbiya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga tidak pernah menerima wahyu. Karena tidak lagi wahyu setelah Rasulullah SAW. Nah, maka orang-orang selain atau di bawah itu lebih pantas untuk tidak mendapatkan wahyu. Intinya wahyu selesai dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama, kriterianya dia menerima wahyu. Minal bashari, dari kalangan manusia dan laki-laki. Dia dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia. Jadi Rasul dan para nabi itu mereka dari kalangan manusia, bukan kalangan jin. Ya. Meskipun jin wajib untuk beriman sebagaimana kita wajib beriman beragama, ya, tetapi mereka tidak memiliki Rasul. Tidak ada Rasul yang diutus di antara mereka. Itu yang dikuatkan oleh para ulama. Bahkan mereka datang kepada Nabi untuk belajar, dan Nabi datang kepada mereka untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Seandainya mereka punya Rasul, ngapain mereka datang kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, tetapi mereka itu memiliki mundirin, ya, para pemberi peringatan. Ya, orang-orang yang belajar di Rasulullah SAW, kemudian mereka kembali kepada kabilah-kabilah mereka, kepada negeri-negeri kampung-kampung mereka, dan mereka mengajarkan Islam ini kepada kabilah mereka. Itu jin. Jadi jin sama kita tuh tugasnya sama aja, Mbak. Sama-sama mukallaf istilahnya, ya. Sama-sama diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia baik dapat balasan yang baik, kalau dia buruk dapat balasan buruk. Sama status kita. Bedanya mereka kelihatan, kita kelihatan, mereka tidak kelihatan. Itu aja bedanya. Kalau tugas sama. Ya. Maka kalau jin itu jahat, maka dia akan mendapatkan azab Allah SWT. Kalau dia baik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana manusia, bila dia beriman baik, maka dia akan mendapatkan surga, balasan yang baik di sisi Allah SWT. Bila dia kufur, munafik, buruk, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang buruk. Maka kita jangan terlalu takut sama jin itu. Jangan terlalu merasa kecil dan minder dari jin. Sama kita jin gitu. Ente jahat dapat buruk, dapat neraka. Ente baik selamat. Nah, gitu. Baik. Jadi bahwa Rasul itu dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia. Jadi bukan dari seluruh manusia. Yang kedua, bukan perempuan. Ya, tidak ada nabi perempuan. Bisyar'un wa umira bitabiyyihi. Ia mendapatkan apa? Mendapatkan syariat, agama, diturunkan kepadanya wahyu itu berupa agama. Wahyu yang dia dapatkan adalah agama. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita maksud dengan Rasul yang kita akan bicarakan ini. Jadi bukan Rasul sembarang Rasul. Yang pertama, dalam beriman kepada Rasul. Sebelum kita masuk ke dalam cara beriman kepada Rasul, ada beberapa hal yang mesti kita pertegas. Yang pertama, wa awwalur rusuli Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Dan Rasul yang terakhir dan penutup segala Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Pertama untuk diketahui jumlah Nabi dan Rasul itu banyak sekali.
Yang kita tahu berapa? 25. Ya, itu yang sering kita hafal, bahkan anak-anak kita di SD menghafalnya. Tetapi jumlahnya sendiri lebih daripada itu. Ya. Ada hadis, beberapa hadis menyebutkan tentang jumlahnya. Sebagian menyebutkan bahwa hadis ini, ya, hadisnya tidak sahih. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa jumlah daripada Nabi adalah 124.000. 124.000 ribunya. 315 dari yang 124.000 itu, 315-nya adalah para rasul. Para rasul. Nah, rasul yang pertama, awal rusul Nuh. Yang pertama adalah Nabi Nuh, itulah rasul yang pertama. Dan yang terakhir adalah, dan penutup para rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Apa dasar kita menyatakan yang demikian? Nah, ini pernyataan dalam masalah akidah, beriman kepada Rasul. Maka wajib kita sandarkan, kita berangkat dari dalil yang harus jelas, yaitu Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Dalilnya ada dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah Ta'ala berfirman, Inna awhayna ilaik kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Allah katakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, sungguh kami telah wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad terakhir, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh sebelummu, dan nabi-nabi setelah Nuh. Nah, jadi Allah katakan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh, menunjukkan bahwa yang selain Nuh itu ada setelahnya, kecuali Nabi Adam tentunya. Maka Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Adapun Rasul-Rasul selain itu, maka mereka setelah Nabi Nuh. Itu dalam surat An-Nisa ayat 163. Yang lebih jelas lagi apa yang ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika peristiwa atau hadis yang bersangkutan dengan hari kebangkitan kelak. Di saat manusia dikumpulkan, di masa-masa mereka menunggu untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fase dari kebangkitan sampai terjadinya hisab. Itu masa yang sangat lama sekali. Manusia terbengkalai menunggu kapan mereka akan diselesaikan urusan-urusan mereka. Di situ kemudian matahari mendekat kepada mereka, mereka keringatan, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di situ mereka bimbang. Nah, disitulah kemudian manusia ini berbondong-bondong mencari syafaat, mencari orang yang bisa mereka mintakan tolong agar memohon kepada Allah agar cepat diselesaikan urusan manusia di mahsyar itu. Maka manusia datang kepada Nabi Adam, meminta, wahai Adam, tolong doakan kepada Allah agar kita diselesaikan. Nabi Adam mengatakan, nafsi, saya sendiri nggak bisa, saya sendiri nggak bisa menyelamatkan diri saya. Saya melakukan kesalahan dulu, karena makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian pergi kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun pergi kepada Nabi Nuh. Di situ manusia mengatakan, anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ilan nas. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus, wahai Nuh. Itu kata manusia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih dan ini sangat nyata, jelas, ya, tegas menyatakan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Ayat pun yang menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin." Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar sosok bapak dari salah satu di antara kalian. Maka Muhammad aba ahadin min rijalikum. Beliau itu bukan sekedar suami atau bukan sekedar orang tua dari salah satu di antara kalian, tetapi beliau adalah rasul
Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ini yang wajib kita imani. Terutama yang terakhir ini, bahwa nabi kita Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kita harus pastikan akidah kita ini bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanapun kita akan bertemu dengan orang-orang pendusta, penipu yang mengaku sebagai nabi, yang ia tampakkan kepada kita kepiawaiannya, yang ia tampakkan kepada kita kemampuan-kemampuan aneh dan ajaib, jangan pernah kita percaya. Itu semua bisa terjadi dan bisa diakal-akali oleh syaitan dan jin. Bahkan pada hari di akhir zaman kelak datangnya Dajjal, itu mengaku sebagai nabi, bahkan sebagai Tuhan, dan memiliki kemampuan-kemampuan hebat, ya. Dan manusia pun banyak mengikutinya. Tetapi Rasul telah peringatkan tentang kondisi itu, termasuk kondisi bahwa ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah peninggalan Rasulullah. Bahkan enggak jauh-jauh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah ada yang mengaku sebagai nabi. Yaitu siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Itu di zaman Nabi. Belum sempat diselesaikan urusannya dengan Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya misi itu diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mengirim pasukan ke sana, perang habis-habisan. Karena mereka sudah pengikutnya banyak sudah. Ya, pengikutnya banyak. Ya, dan alhamdulillah kaum muslimin menang. Dan nabi palsu pun terbunuh. Nabi palsu pun terbunuh. Dengan itu maka kaum muslimin pun kembali tenang, kondisi keagamaan mereka pun kembali tenang untuk bisa menata kembali masa depan mereka untuk melakukan penaklukan dan menyebarkan agama Islam ini. Jamaah yang rahmati Allah Azza wa Jalla, untuk malam hari ini pengajian kita barangkali cukup sampai di sini. Kita masih dalam pembahasan tentang iman kepada para rasul. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian dan perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahi wa lakum, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.